Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, siapapun di antara kita yang Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, pastilah sangat mendambakan diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan malam penuh kemuliaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai malam Lailatul Qadar. Tapi sungguh saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada satupun di antara kita manusia yang bisa memastikan bertemu dan juga tidak bisa memastikan kapan malam Lailatul Qadar itu. Tapi setidaknya saudara-saudara yang dirahmati Allah, melalui Rasulullah Muhammad SAW, melalui sabdanya berbagai indikator, sinyal-sinyal malam kemuliaan itu pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, terutama di hari-hari ganjil dalam bulan Ramadan, adalah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, doa apa yang dibaca ketika bertemu dengan Lailatul Qadar?" Rasulullah menjawab, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Tuhanku, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai orang-orang yang meminta maaf. Karenanya maafkanlah aku. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ibnu Asir radhiyallahu anha menyatakan bahwa nama Allah Al-Afwu asal maknanya adalah menghapus dan menghilangkan, yang ini berarti Allah memaafkan perbuatan dosa dan maksiat hamba-hambanya. Dan seringkali kata Al-Afwu ini digandengkan dengan kata Al-Ghafur, Maha Pengampun. Setidaknya ada beberapa ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Hajj ayat 60 yang berbunyi, Innallaha kana la'afuwan ghafur. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kemudian dalam An-Nisa 99 Allah kembali menyatakan, wa kana Allahu ghafuwan ghafura, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Terkait dengan ini, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat kemaksiatan dengan menunda siksaan bagi mereka. Ini akan selalu melekat dengan sifat zat Allah yang maha mulia, bahwa Allah akan menunda siksaan balasan atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, padahal semestinya jikalau perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh hamba-hambanya akan menjadikan mereka ditimpa balasan, mendapatkan siksaan, tetapi pemaafan dan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar dari turunnya siksaan tersebut. Dan ini Allah abadikan dalam firman-Nya Fatir 45, yang artinya, dan kalau siksaan Allah menyiksa manusia disebabkan perbuatan dosa mereka, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi satu makhluk melata pun. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, berbicara al-afu dan al-ghafur
sesungguhnya memiliki makna yang hampir sama. Tetapi al-afwu memiliki makna yang lebih dalam. Karena kalau berbicara al-ghafur, pengampunan, itu mengisyaratkan adanya asitru. Asitru itu berarti menutupi. Sedangkan pemaafan atau al-afwu mengisyaratkan adanya al-nahwu, yaitu menghapuskan, yang artinya lebih mendalam dalam penghapusan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, berbicara sifat al-afwu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemaafan yang bersifat umum kepada seluruh umat-umatnya, seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluk-makhluknya, baik yang beriman maupun yang ingkar kepadanya, dengan menunda siksaan, menunda balasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Dan dengan terus-menerus Allah pun memberikan rezeki kepada mereka, memberikan kebahagiaan tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Dengan maha pemaafannya Allah itu, Allah memberikan kesempatan pada orang-orang yang berbuat maksiat sekalipun. Kemudian yang kedua, al-afu, pemaafan Allah itu ada yang bersifat khusus, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa bertobat atas kemaksiatan yang pernah dilakukan, atas perbuatan dosa yang dilaksanakan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dengan terus-menerus berdoa dan menghambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha berkuasa, zat yang maha agung, zat yang maha mengampuni. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, begitu banyak bentuk-bentuk permaafan Allah pada kita hamba-hambanya, dari hal yang sederhana sampai hal yang berat. Setidaknya Allah memberikan kesempatan permaafan ketika orang-orang akan bersuci yang tidak mampu menggunakan air. Allah beri kemudahan, Allah maafkan dengan boleh bersuci dengan menggunakan debu. Kemudian adanya perbuatan baik yang dilakukan hamba-hambanya itu menghapuskan perbuatan buruk yang dilakukannya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa dari perbuatan-perbuatan buruk. Bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu akan menghapuskan keburukan yang dilakukan. Dan begitu banyak saudara-saudaraku bentuk permaafan Allah yang diberikan kepada kita dalam bentuk kemudahan yang Allah berikan. Namun kadang kita tidak menyadarinya, kadang kita mengabaikan, bahkan kadang kita tidak peduli. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Tanpa adanya jaminan di antara kita akan diberi kesempatan bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan atau tidak. Bahkan sampai akhir Ramadan pun kita tidak bisa mampu memastikan apakah Allah memberikan kesempatan kepada kita. Yang terbaik, mari kita banyak berdoa kepada Allah. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita mohon kepada Allah agar Allah memaafkan dosa dan kesalahan kita, kekhilafan kita, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.